Pak Yusuf Kalla, kita berbicara masalah ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Hingga akhir 2016 ini, kondisi perekonomian kita, Anda sempat menyebutkan ini masih terdampak dengan kondisi di luar juga. Seperti apa? Iya, semua orang juga mengetahui bahwa ekonomi sekarang ini sudah mengglobal, terbuka. Jadi tidak mungkin suatu negara tidak terpengaruh daripada suatu keadaan ekonomi sekelilingnya, atau apalagi dalam perdagangan harus ada yang membeli baru kita bisa jual. Nah, karena ekonomi Eropa, ekonomi Amerika menurun, Cina juga menurun, apalagi India naik tapi Asia lainnya menurun, otomatis terkena kepada perdagangan kita. Harga turun, maka pendapatan masyarakat menurun di daerah terkait Kalimantan. Walaupun sekarang batu bara sudah naik, sebelumnya turun 40, sekarang sudah mendekati 100 lagi lah. Harga karet turun, harga sawit turun. Nah, penurunan ini menyebabkan banyak efeknya pada pendapatan masyarakat. Pajak menurun, ekspor kita menurun pasti kan. Akibatnya konsumsi dalam negeri pasti menurun karena pendapatan menurun. Maka orang ke restoran, beli baju, beli motor, beli mobil, beli rumah, ya kan pasti menurun akibat itu kan. Nah itulah disebut pelambatan ekonomi dunia yang menurun, yang efeknya ke Indonesia, tadi kita 6%, hanya kita bisa capai 5%. Nah itu dari angka efeknya lagi tentu, dan itu ada pengangguran yang mungkin sedikit lebih daripada sebelumnya. Walaupun kita masih lebih baik dibanding banyak negara lain, dibanding Singapura tentu, dibanding Thailand. Kalau sama Malaysia mungkin sedikit kita lebih baik. Tapi Cina masih lebih baik, walaupun angka-angkanya selalu pertanyaan bagaimana. India juga masih lebih baik dari kita. Tapi secara dunia kita lebih baik. Parameternya apa Pak? Karena kalau kita lihat laporan dari kondisi APBN kita terakhir, bahkan utang kita mencapai 4 triliun. Hingga Agustus 2016. 4.000 triliun. 4.000 triliun hingga Agustus 2016 ini. Bagaimana itu kondisi? Iya, karena akibat kita punya APBN dengan asumsi kita bisa tumbuh 5-6%, otomatis budget harus baik. Tapi penerimaan pajak turun, maka otomatis APBN-nya harus menjadi defisit, karena itu harus dibayar dengan utang. Dalam bentuk dalam bentuk antara negara, bilateral, itulah sehingga defisit itu naik atau utang naik. Memang kita berutang rata-rata hampir 500 triliun setahun, utang baru. Di samping kita harus membayar utang lama. Kiblat atau arah ekonomi kita, sepakat atau tidak Anda jika disebutkan bahwa kita ini lebih mengarah untuk kerjasama dengan Cina diperbanyak dibanding dengan sebelumnya dengan Amerika. Bahkan ini juga membuat geram hubungan Indonesia dengan Amerika juga kurang romantis belakangan ini akibat arah ekonomi kita lebih banyak ke Cina. Apa pendapat Anda? Jangan lupa Cina itu kekuatan ekonomi nomor 2 di dunia. Jadi otomatis pembeli Cina lebih besar daripada negara lain. Kemampuan Cina untuk memproduksi lebih besar daripada negara lain. Kemampuan dia untuk bekerja sama pasti lebih besar dari yang lain. Karena itu Cina makin besar dibanding dulu. Tapi Jepang juga tetap. Amerika memang sejak dulu tidak banyak bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan infrastruktur ekonomi. Dia hanya bekerja lebih banyak di oil and gas atau teknologi tinggi atau kendaraan. Tapi tidak dalam bentuk bekerja sama bikin jembatan, bikin kapal dan infrastruktur sama sekali. Hampir tidak, terkecuali listrik dia masih. Tapi Pak JK, ada kekhawatiran juga di masyarakat. Ini sekarang kan sudah banyak, kita ingin mengetahui respon masyarakat sangat gampang sekarang Pak. Dari sosial media sangat cepat sekali kita bisa mengumpulkan informasi atau keresahan masyarakat di sana. Ada keresahan yang menyebutkan mengarah kepada ini Indonesia semakin mendekat ke Cina. Banyak investasi Cina masuk. Bahkan tidak hanya itu, banyak pekerja Cina masuk. Jangan-jangan nanti pelan-pelan kita dijajah secara ekonomi oleh Cina. Itu ketakutan yang seperti itu muncul sekarang. Tanggapan Anda Pak? Sebenarnya investasi Cina ke Indonesia yang langsung investasi tidak banyak. Tidak banyak, sama sekali. Jauh lebih besar katakanlah Jepang? Jauh lebih besar. Atau even Singapura contohnya. Atau Inggris. Ya memang akibatnya
karena teknologi, kita beli teknologi, listrik atau smelter, pabrik, maka harus dibangun butuhkan orang skill labor. Nah, kita tidak cukup skill labor untuk mesin-mesin tertentu tapi kalau Cina biasanya dia membawa buruh skill labor, bukan buruh biasa. Ya. Kalau untuk masuknya tenaga kerja yang punya keahlian khusus mungkin tidak masalah. Tapi banyak temuan nih Pak JK, bahkan hasil sidak Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menemukan di beberapa daerah ini tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian khusus. Akhirnya bersaing dengan para pencari kerja dalam negeri sendiri. Ini yang akibatkan banyak lapangan kerja yang juga sudah habis oleh tenaga kerja asing. Sebenarnya sih kalau bersaing dalam level yang sama, tentu tidak mudah orang dari luar, karena gaji rata-rata di Cina itu sekarang sudah 2 kali lipat dengan gaji kita di sini. Tapi yang terjadi sih proyek umumnya yang membutuhkan mungkin saja dinilai dari pekerja yang tidak terlalu skill, tapi mereka bekerja secara kelompok baru bisa cepat karena bahasanya Cina. Kadang-kadang instruksi-instruksi mesin itu pakai bahasa Cina, jadi tidak mudah difahami oleh kita. Tetapi subkontraktor kita juga pasti banyak yang bekerja sipilnya. Kalau sipilnya umumnya Indonesia. Contoh yang baru saja kita tayangkan kemarin Pak, itu di Kutai Kartanegara, di Kukar, itu ditambang. Pekerja kasarnya bahkan dari Cina. Ini kan yang menjadi kekhawatiran juga masyarakat kita. Lapangan kerja, bahkan lapangan kerja untuk pekerja kasar juga diambil alih oleh tenaga kerja asing. Ya tentu kita harus cegah itu. Pasti kita harus cegah itu. Karena itu ada aturannya. Kalau pekerja yang dapat dikerjakan di Indonesia, itu pasti tidak dikasih izin. Kalau tidak dikasih izin berarti pekerja ilegal. Kalau ketahuan itu pasti deportasi. Dari data tenaga kerja kurang lebih 78 ribuan tenaga kerja asing. Dan beberapa di antaranya pekerja Cina yang dimasalahkan memang yang legal tidak akan menjadi masalah, tapi kemudian banyak di antara mereka yang ilegal. Apa upaya pemerintah untuk mengantisipasi ini? Ya kalau ketahuan itu harus deportasi, itu aturannya. Yang bekerja tanpa izin. Artinya ketahuan sudah masuk ke dalam Pak. Antisipasinya bagaimana Pak? Antisipasi ya semua proyek-proyek itu harus ada izin yang baik. Izin yang baik berapa, kebutuhannya apa, persoalannya apa. Jangan lupa, kita lebih banyak mengirim. Di Malaysia berapa orang Indonesia kan? 2 juta. Orang Cina yang diperkirakan masuk ke sini kurang lebih 15.000 atau 20.000 lah katakanlah kita. Hanya 1% dibanding dengan orang Indonesia di Malaysia. Itu untuk pekerja ya Pak? Iya, ya. Tapi kalau berbicara wisatawan, karena tidak sedikit juga yang masuk mereka bekerja di sini menyalahgunakan visa. Hingga akhir 2016 saja sudah 900 ribuan, mencapai hampir mendekati 1 juta wisatawan asing asal Cina khususnya. Dan di antara mereka menyalahgunakan visa, termasuk yang di Bogor kemarin Pak, dari 4 yang ditahan, 2 di antaranya bahkan tidak punya paspor. Ini memang sulit juga kita kalau berpikir semuanya berbahaya kan. Karena salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi kita ialah bagaimana mencapai wisatawan kurang lebih 20 juta per tahun. Sekarang baru 10-11 kan. Jadi butuh. Nah, karena Cina ekonominya meningkat dan penduduknya 1,4 miliar, potensinya besar, ya kan? Maka otomatis secara persentase pasti dia lebih banyak dibanding orang Australia contohnya, dibanding orang Amerika ya. Nah, jadi berbanding orang Singapura potensinya. Karena itu ya kalau datang 1 juta, 2 juta mungkin ada yang tidak sesuai 1.000, ya itu risiko. Kan kita tidak bisa ngecek lama lagi nanti di airport cek semua, yuk mau apa. Ya selama dia masuk ini tuh bisa turis itu sebulan. Siapa yang lebih sebulan ya harus ada sanksinya. Ya, tapi ada fakta lain yang juga mempermudah mereka masuk adalah proyek infrastruktur kita. Di sana disebutkan klausulnya bahkan menyebutkan harus menggunakan tenaga kerja dari mereka, dalam hal ini misalnya contoh Cina, salah satu disebutkan seperti itu. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, itu kan suatu bukan risiko, cara mempercepat. Karena
tidak mudah secepat itu memperoleh tenaga kerja yang bisa membangun pembangkit listrik. Tenaga kerja kita bahkan juga tidak bisa untuk dilatih untuk seperti itu. Banyak, tapi tidak semudah itu untuk spesifiknya. Spesifiknya. Pengalaman di mana-mana, lihat Jembatan Madura dulu. Kalau tidak tenaga kerja khusus yang memang tahu jembatan, mau dididik dulu kapan selesainya itu jembatan kan? Jadi memang begitu dunia ini. Artinya apa? Apakah memang tenaga kerja kita kalau mau bersaing ya harus siap? Oh, otomatis itu. Otomatis itu. Tapi pemerintahnya mendukung tidak untuk meningkatkan skill tenaga kerja kita, terutama yang tenaga kasar yang di bawah ini? Pastilah kita berusaha ke situ, walaupun tentu tidak maksimal betul. Tapi begitu banyak SMK dibuat, itu untuk meningkatkan kemampuan negara. BLKI dulu banyak, walaupun sekarang ini kemampuannya kadang-kadang terlambat untuk memperbaiki teknologinya. Tapi tetap ada usaha itu. Bukan hanya untuk kebutuhan negeri, termasuk mengirim keluar. Ada 1 juta orang Indonesia di Saudi. Banyak juga bekerja dengan kontraktor di situ. Tapi karena gajinya tinggi, dia lebih suka di situ daripada di sini. Lalu kalau memang faktanya seperti itu, Pak JK, apa yang membuat masyarakat sangat ketakutan dengan masuknya tenaga kerja asing? Ya, ketakutan tentu banyak alasannya. Ada alasan keamanan lah. Kadang-kadang mungkin alasannya sederhana. Oh, karena rambutnya cepat, mungkin itu tentara. Kadang-kadang gitu. Ada juga takut kan ideologi komunis. Kalau tenaga kerja pembangunan begini untuk tumbuh dengan cepat, jembatan listrik atau pabrik hanya dengan 17.000, saya kira tidak terlalu berbahaya benar. Nah, tadi Anda menyinggung takut dengan ideologi komunis. Tapi banyak fakta loh Pak, sudah mulai ditemukan itu beredar di daerah-daerah, banyak juga penyitaan atribut yang terkait dengan komunis. Tapi di Cina sendiri komunis sudah tidak ada secara ideologis, secara sistem ya. Mereka sudah kapitalis. Secara ideologis sudah sosial kapitalis mereka. Bukan lagi kapitalis kayak Mao Zedong zaman dulu. Jadi tidak perlu khawatir harusnya? Iya, ya, bukan tidak khawatir, tidak perlu khawatir berlebihan. Nah, mungkin masyarakat tidak akan khawatir Pak, jika seandainya pemerintah mampu menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia sendiri. Saya kira pembangunan di segala bidang termasuk infrastruktur, industri, penanaman asing itulah cara memberikan lapangan kerja. Karena memberikan lapangan kerja kan harus ada pekerjaan, ya, betul. Ada proyek, investasi asing masuk. Iya, memperbaiki pertanian, itu semua cara pemerintah memberikan lapangan kerja. Tapi dengan paket pekerja dari mereka, akhirnya kan memperkecil kue lapangan kerja, Pak. Iya, mungkin masyarakat kita. 1-2 lah, tapi tidak merata. Jadi saya tidak merasa massal kalau 17.000 itu atau katakanlah 20.000 atau 25.000 dibanding dengan kita 1 juta di Malaysia, 2 juta di Malaysia. Pemerintah Malaysia tidak khawatir kok. 2 juta orang dibanding 20.000 orang Cina di sini yang bekerja untuk proyek-proyek tertentu. Kenapa negara mereka tidak khawatir? Kita 250.000 orang Indonesia bekerja di Taiwan. Ada kurang lebih 100.000 di Korea. Jadi tukar-tukaran lah negeri dunia ini. Tergantung apa yang mau dikerjakan. Apalagi MES juga sudah diberlakukan. Iya. Mau tidak mau masyarakat harus bersiap. Iya, karena kalau kita melarang dengan segala macam kemarahan, kalau orang kita nanti ke luar negeri bekerja dimarahi juga nanti. Kalau tidak ada MOI yang mempunyai, yang orang bisa menjadi pegangan, siapa lagi? Karena kalau enggak nanti tiap organisasi bikin fatwa. Boleh saja mereka. BSNU, Muhammadiyah, majelis ini, wah